Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Kita ngopi-ngopi lagi ya. Ini pembahasan kali ini agak menarik nih. Ada sahabat kita yang menyarankan, tolong bang dibahas tentang stoikisme ya. Stoikism atau stoikisme ya, yaitu suatu paham atau filsafat pengendalian diri ya. Jadi kalau nanti teman-teman kurang paham yang saya jelaskan ya, carilah referensi tentang stoik ini pada yang lebih ahli ya. Saya juga nggak ahli nih. Ini karena ditanya jadi kita terpancing untuk belajar ya. Sebenarnya stoik ini ya semua kita mengalami, baik kita belajar maupun tanpa belajar. Ilmunya itu terkadang udah ada sama diri kita, cuman kita tidak ilmukan, tidak diteorikan, tidak kita labelkan menjadi sebuah ilmu. Ini lebih ke sikap hidup ya. Jadi stoik ini adalah pengendalian diri yang internal. Diri itu ada dua, ada yang pengendalian yang di dalam, ada pengendalian yang di luar atau yang eksternal. Yang internal bagaimana bang? Pengendalian diri yang internal ya itu kita bisa pilih, bisa kita bentuk, bisa kita olah. Maunya kita bagaimana, dan kita punya hak penuh untuk menentukan. Ini bagian internal ya. Sedangkan bagian eksternal ya kita nggak bisa memaksakan bahwa orang itu harus suka dengan kita, itu contohnya ya. Orang harus sayang dengan kita, orang harus suka dengan kita, orang harus nurut dengan kita, orang harus baik sama kita. Kita nggak bisa. Ini yang di eksternal ini nggak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah wilayah internal. Cuman banyak kita nggak paham. Kita menempatkan letak kebahagiaan itu di eksternal. Ingin pengakuan dari orang luar, ingin pengakuan dari orang lain, ingin dianggap orang lain, ingin dilihat orang lain, apalagi ingin dielu-elukan orang lain. Jadi ini kebahagiaan yang semu. Makanya banyak orang semua udah punya, dia nggak bahagia. Sejatinya dia capek. Ya, itu kebahagiaan yang palsu. Sedangkan orang yang lebih pada pengendalian di dalam dirinya yang internal ini, baik pikirannya, emosinya, jiwanya, perasaannya, dan dia bisa memegang kendali penuh. Dan orang itu gak terpengaruh lagi dengan yang di luar. Ya, makanya ada orang yang ketika dihina, dikecilkan, difitnah, digunjing, ada orang yang biasa aja. Nah ini orang yang seperti ini paham stoik ini ya. Dia udah kuasai paham stoik walaupun dia gak ngerti itu stoik itu apa. Dan ada juga orang ya merasa terganggu ya. Dia maunya disenangin terus, gak mau dia dimusuhi, gak mau dia dijahati, gak mau dia dikatain buruk oleh orang. Ketika ada yang menjelekkan dirinya, hatinya menjadi terusik, terganggu. Berarti dia menempatkan letak kebahagiaan itu ya tergantung pendapat orang. Ya. Nah justru kalau kita menempatkan kebahagiaan kita di eksternal, di luar diri, itu kita akan makin terpuruk dan makin jatuh dan makin susah. Ya. Contohnya apa bang? Ya banyak orang mau gaya-gayaan, mau kelihatannya nampak kaya, mau kelihatannya hidupnya happy, bahagia, tapi dia rela ngutang ya. Membeli sesuatu dengan ngutang. Akhirnya sudah dibeli, dia posting, dia pamerkan. Ya. Mencari perhatian orang agar orang menganggap dia ini senang, orang menganggap dia ini bahagia, orang menganggap dia ini happy. Tapi di sebalik itu dia justru susah, menjadi susah.
Sejatinya engkau bukan bahagia kalau kamu di posisi begitu. Engkau hanya menyenangi orang lain dan hatimu menjadi hancur. Ya. Segala gerak-geri hidup kita mikirin orang. Aku takut bang, nanti pendapat orang begini. Aku takut bang, nanti pendapat orang begitu. Ya itu berarti kamu menentukan letak kebahagiaanmu di eksternal. Ya. Dan itu gak bisa kita kontrol. Gak bisa kita kontrol, gak bisa kita kendalikan. Justru yang bisa kamu kendalikan ya yang internal tadi. Dengan jati dirimu sendiri, bagaimana kamu bisa berdamai dengan dirimu sendiri. Di situ letak kebahagiaan yang hakiki. Banyak kita melakukan sesuatu ya inginnya apa ya? Inginnya kita itu punya prestasi di mata orang. Inginnya kita itu punya kedudukan di mata orang, di pandangan orang. Inginnya begini, inginnya begitu, tapi hatimu yang tersiksa. Jadi yang dikatakan stoik ini ya lebih ke pengandalian diri atau ya berdamai dengan diri sendiri bisa juga. Mencari kebahagiaan yang betul-betul murni dari internalmu ya, dari jati dirimu. Dan paham stoik ini juga semua agama masuk. Ini bukan suatu ajaran atau bukan suatu ilmu. Ya mungkin bisa lebih ke sikap hidup lah. Ya. Bagaimana kita menyikapi hidup. Kemarin ada juga tuh sahabat kita yang bertanya, "Bang, aku udah pernah gagal bang menikah. Tapi aku jadi takut untuk menikah lagi." Kenapa engkau takut? Ya karena engkau memikirkan yang eksternal. Ya, sudah ada data kita sebelumnya, data kehidupan kita itu gagal. Dan itu akan terinstal di memori alam bawah sadar kita bahwa engkau itu lemah, engkau itu gagal. Dan kita untuk mau naik lagi, untuk mau lebih berjalan lagi lebih jauh jadi takut. Karena sudah ada jejak kita ini yang pernah gagal. Makanya jangan pernah kita menghakimi diri sendiri. Seburuk apapun, sekeras apapun, sepahit apapun kegagalan kita, maafkan juga dirimu sendiri. Ya, jangan kita anggap, ini udah kiamat bang, udah gagal aku, ini udah kiamat. Jangan. Dan kamu jangan hanya melihat apa omongan orang. Ya. Makanya di sini penting kita belajar merenung ya. Merenung ini evaluasi diri. Kita bertanya dengan diri sendiri, maumu apa sih? Kenapa sudah luar biasa kita berjuang gak bahagia juga? Sudah luar biasa kita membuat orang memandang kita, tapi kok jadi hina juga kita di pandangan orang. Karena yang di luar ini ya semu ya, hanya ilusi. Sejati kita yang benar kan yang di dalam. Di sini yang kita harus banyak mengkaji diri, bertanya dengan diri sendiri. Ibaratnya damai dengan diri sendiri. Maunya kita apa? Kita mampu gak? Kalau nanti kita lanjutkan dan kita gagal, komitmen kita apa? Kita siap gak? Nah kebanyakan kita kan hanya sekedar melangkah. Gak pernah kita pikirkan nanti kalau gagal bagaimana. Ya. Tapi kalau engkau sudah siap dengan kegagalan, ya udah aku coba dulu lah. Yang penting kalau nanti gagal ya berarti aku salah dan aku siap menerima itu. Aku coba lagi yang lain. Ya kan? Nah kalau kita udah komitmen dengan diri kita sendiri dan kita gak kaget kalau kita gagal. Kalau kita berhasil ya syukur. Ya. Ya kalau ngomong filsafat ini ya dalam lah. Dengan contoh-contoh kehidupan banyak. Ya kita jangan hanya menyenangin orang lah, itu aja lah.
Kalau ingin bahagia itu jangan hanya ingin nyenangin orang, jangan hanya ingin pendapat orang, jangan ingin dipandang orang, selamanya nggak akan bahagia. Terkadang kita semua udah punya kehidupan kita lebih baik, lebih layak, lebih ya segalanya lah daripada orang lain. Tapi nggak bisa. Yang dibilang internal itu ya berpengaruh juga. Lama-lama nanti kamu akan capek ya. Ternyata kebahagiaanku semua ini ya hanya topeng aja ini. Nampaknya di luar aku senyum padahal di dalam hatiku nangis. Nampaknya di luar aku bahagia padahal aku sejatinya sedih. Banyak kan manusia yang seperti itu kan. Ya. Makanya kita banyaklah bercermin dengan diri sendiri, evaluasi diri, bertanya dengan diri sendiri, mau kemana nih arahnya. Ya. Kalau seandainya nanti berbenturan dengan eksternal, bang aku udah lakukan bang. Nyatanya di luar tanggapannya nggak baik bang. Wilayah eksternal selalu memburuki diriku, membenci diriku ya. Selagi yang di internalmu happy, bahagia, ya nggak masalah itu. Ya. Ya sedikit contoh lah. Dahulu di saat-saat saya terpuruk, dan di situ ada suatu ya bukan bisikan ya, tapi suatu ilham. Bagi saya itu ilham. Seolah-olah Allah bilang, jalanmu itu di YouTube. Kau nge-YouTube, nanti rezekimu ada di situ. Ya. Tapi dari pihak eksternal ini nggak terima, selalu merongrong, mengatur, selalu berbenturan, ya. Istri saya nggak siap, karena di awal saya nge-YouTube itu 2 tahun pertama itu nggak menghasilkan uang. Ya, sementara kita setiap hari butuh uang. Di situ dia bilang, kamu belayar lagi bang. Saya maunya gaji bulanan, nggak seperti ini, kadang ada, kadang nggak ada. Ya. Sampai kapan begini terus? Nah itu banyak kan, kalau kita nggak kuat wilayah internal ini, kita akan berpengaruh dengan yang eksternal tadi. Omongan orang seperti apa, pendapat orang seperti apa. Akhirnya kan jadi berantem segala macam ya. Tapi kalau saya lebih, ya maknanya ya saya lebih damai dengan internal saya. Kesenangan saya, minat saya. Dan saya ketika berbagi di YouTube itu ya merasa ini hobiku ya. Ada kepuasan ketika aku bercerita kehidupanku, aku bercerita masalah hidupku, dan aku bisa bangkit dari segala masalah yang mudah-mudahan bisa dicontoh oleh orang. Senang saya berbagi cerita itu. Dan teman-teman yang udah tercerahkan, mereka juga bilang, bang aku alhamdulillah jadi makin tenang bang. Di situ ada kebahagiaan tersendiri yang nggak bisa kita nilai dengan uang. Makanya 2 tahun pertama itu nggak ada uang, ya saya tetap lakukan karena saya bukan cari uang niatnya. Kalau dibilang ya pilihan. Ya. Akhirnya bentrok nih kan. Istri tekan terus. Aku maunya kau kerja bang. Biar gajinya kecil, penting bulanan itu ada. Karena dahulu sewaktu saya kerja kapal, ya enak kan, bulanan ada. Ketika saya berpindah ke YouTube, saya nganggur, segala macam, itu kan terkejut batin lah istilahnya. Akhirnya saya ikutin perintah istri. Saya tanya teman saya, ada nggak kerjaan untuk saya? Ada nih, tapi tukang pel. Nggak mungkin kau kerja kapal, kau seorang pelaut jadi tukang pel. Nggak mungkin kau mau. Tapi saya ikutin aja nih, maunya istri ya kan. Nah, ketika 1 bulan saya jadi tukang pel itu batin tersiksa.
tersiksa. Saya melakukan ini karena orang, bukan karena maunya saya. Ini karena dari eksternal saya. Tersiksa berarti ini. Ya kan? Dan di situ saya juga menjadi takut. Jangan sampai aku sampai tua begini. Jangan sampai aku nyaman di sini. Berontak, hati itu berontak. Yang internal nggak mau ini. Ya, kita udah diatur oleh eksternal. Tapi yang internal, yang di dalam diri ini nggak mau. Akhirnya karena berbenturan di situ segala macam. Turun lagi perintah. Ditekan lagi saya. Ya, kau lanjutkan aja YouTube itu. Nggak usah kau kerja. Ya. Ini memang wilayah ya batin ini agak ekstrem ya. Saya cerita, saya udah dipilih oleh Allah. Ya istri nggak ngerti. Dibilang saya dibisikin setan segala macam. Ya kan? Akhirnya 1 bulan, tepat 1 bulan saya jadi tukang pel itu, saya jatuh sakit. Ya. Dibilang mau hampir mati memang itu. Hampir mati. Karena udah luar biasa, udah 13 kilo itu turun berat badan segala macam, kurus sekali. Makan 2 sendok muntah, nggak masuk nasi kan. Nah, di saat saya terpuruk, betul-betul sudah titik pasrah lah. Ya Allah, kalau memang nggak ada lagi usiaku, ya Allah, Engkau mau ambil sekarang, aku udah siap ya Allah. Tapi kalau memang hidupku masih manfaat, ya Allah, sehatkan aku ya Allah. Biar aku bisa bagi manfaat sama orang. Biar hidupku ini bermanfaat ya Allah. Akhirnya sembuh saya itu. Gak ada berobat itu. Ya. Sembuh, saya tekunin lagi tuh YouTube. Ya. Tekunin lagi YouTube. Banyak kan. Gonjangan dari eksternal itu banyak. Sampai kapan kau bertahan sama laki pengangguran? Nah itu. Bisikan para saudara ya, dihasutnya istri saya. Sampai kapan kau mau sama pengangguran? Sampai kapan kau bertahan sama si Andi begini begitu? Wah, luar biasa lah. Tapi saya menganggap ya inilah ketenangan yang hakiki, inilah kebahagiaan yang hakiki. Ya kan? Nge-YouTube banyak teman-teman, bisa juga ikut belajar, bisa juga mengambil hikmah dari pengalaman hidup ya. Di situ ada kebahagiaan tersendiri, dan saya menganggap nggak bisa ini dibayar dengan uang, ya kan? Tapi saya paham perintah. Saya bilang, ya Allah, jika ini benar perintah darimu ya Allah, nggak mungkinlah rumah tanggaku hancur, nggak mungkinlah anak istriku nggak makan. Aku yakin ya Allah, suatu saat semua apa yang mereka ucapkan itu akan terbayar semua. Apapun buruk sangka mereka, suatu saat mereka akan mengakui bahwa jalan saya ini benar ya Allah. Ya. Nah, di situ kita mendapatkan kebahagiaan ketika kita ya udah, kita kendalikan internal kita, nggak usah peduli omongan orang bagaimana, nggak usah peduli. Kalau kamu ada kebahagiaan di situ, lanjutkan. Kalau kamu ada kemerdekaan di situ, lanjutkan. Ya kan? Nah, ternyata berjalan 2 tahun itu, alhamdulillah, YouTube sudah mulai banyak yang nonton, ya kan? Ada penghasilan, makin banyak yang nonton, banyak juga orang beli buku. Dan alhamdulillah di situ kehidupan saya bangkit lagi. Ya. Nah, jadi dari kisah ini ya, coba teman-teman contoh. Jangan kita memikirkan omongan orang. Sampai kapanpun kamu memikirkan omongan orang, kamu akan nggak akan bahagia. Nggak akan kamu merdeka, kamu akan terus dijajah dengan pengakuan-pengakuan. Ya. Orang mau bilang saya pengangguran, ya saya terima. Orang mau bilang saya pemalas, saya terima. Mereka nggak tahu, ya kan? Yang penting saya damai terus dengan hati saya, dengan internal saya. Saya tahu nih, maunya saya seperti apa.
Saya tahu nih arahnya kemana. Dan saya yakin jika dia yang suruh pasti dia yang jamin. Ya kan? Nah, disitulah paham stoik itu ketika engkau ya bisa berinteraksi dengan dirimu, tanya dirimu. Engkau paham letak bahagia itu di mana, di dalam apa di luar. Kan banyak orang, bang, aku bang lagi jaya bang, lagi senang aku bang. Banyak semua dekat sama aku betul-betul dihargai bang. Ketika aku jatuh bang, terpuruk aku, udah gak ada apa-apa lagi, menjauh semua orang. Di situ sakit hatimu kan. Karena apa? Engkau bergantung pada yang di luar, engkau bergantung pada materi. Tapi kalau engkau sudah menempatkan bahagia itu di dalam, ya ada uang gak ada uang ya tetap orang samamu baik. Ya kan? Karena kita menonjolkan yang di dalam ini, bukan menonjolkan yang di luar. Ya. Nah, jadi bahagia kita ini kadang ya banyak kan kita membanding-bandingkan. Si Fulan kok enak hidupnya ya, aku udah mati-matian berusaha. Gak bisa juga enak karena engkau membandingkan dirimu sama orang lain. Dan kamu menganggap kebahagiaan itu ya apa yang kamu nampak. Mobilnya banyak bang, ada mobil. Rumahnya besar bang, hartanya banyak bang, perabotnya mewah-mewah bang. Ketika engkau melihat kebahagiaan itu di luar diri, di situ engkau tertipu. Ya. Cobalah kalau kita banyak nih apa yang kita miliki ya. Banyak apa yang kita miliki di luar diri nih. Harta banyak, kehidupan enak, jabatan kita tinggi. Sekali-sekali mainlah kita ke kampung, ke pasar, lihat orang-orang susah itu. Lihat, kenapa mereka bisa tertawa lepas. Bisa senyumnya itu, ketawanya itu betul-betul jiwa yang merdeka. Kita kok gak bisa begitu. Padahal mereka gak punya apa-apa. Karena mereka paham kebahagiaan itu di dalam, bukan di luar. Aku mau bahagia tunggu ada sesuatu ya gak bisa juga. Memang Allah sudah, mungkin kondisiku sudah begini. Tapi ketika mereka ada sikap menerima, sikap bersyukur, ya hakikat menerima, bersyukur itu kan dari dalam itu. Itu wilayah internal, pengendalian yang di dalam. Kita memaafkan orang, ada sikap memaafkan. Itu pengendalian di dalam. Kau mau marah apa mau maafkan? Ya. Di situ baru kita paham kebahagiaan. Sama-sama kita jualan. Bang, toko sebelah laris sekali bang. Toko kuku kok nggak laris bang. Banyak kali yang beli dia, banyak kali untung dia. Apa dia pakai penglaris bang? Macam-macam kau dibisikin setan. Karena kau melihat yang di luar. Ya kan? Apalagi engkau mengukur dirimu dengan orang lain. Padahal sejatinya rezeki sudah diatur, sudah di kotak-kotak nih. Si Fulan sekian, si Fulan sekian, si Fulan sekian. Dan kita gak meyakini itu, gak paham kita. Akhirnya kita melihat orang lain lebih happy, lebih senang. Hatimu rusak, hatimu kotor. Karena yang ingin kau capai yang di luar itu salah. Makanya orang yang paham stoik ini, ketika melihat orang lain senang, hatinya ikut senang. Karena ini udah sama-sama internal ini, udah sama-sama yang di dalam. Ya. Aku ikut happy. Kulihat sahabatku senang, kulihat teman lamaku sukses sekarang. Kulihat saudaraku makin maju, senang hatinya, bangga hatinya. Beda sama kita yang menempatkan kebahagiaan itu di luar. Susah hatimu ketika melihat orang senang. Makin senang orang lain, makin susah hatimu, makin kotor hatimu. Ya. Dan wilayah ini kita sudah dapatkan, cuma gak diilmukan bahwa itu namanya stoik. Kita udah dapat, semua agama ada itu.
lebih kepada pengendalian diri lah. Ya. Itu bisa dikatakan juga ya jiwa yang merdeka, hati yang tenang. Karena dia kendalikan yang di dalam bukan di luar. Ya. Di situ ada syukur, di situ ada ridho, ya. Kan diolah tuh di dalam dulu. Yang diperangi itu yang di dalam dulu. Di situ ada menerima. Jangan ingin kita seperti orang lain. Orang lain bisa bang, kenapa aku gak bisa bang? Sudah dijatah hidup kita. Namanya pemeran itu kan beda-beda aktingnya. Dunia ini panggung sandiwara, ya. Mungkin orang lain jadi starringnya, jadi bintang filmnya. Kita mungkin jadi pemeran pembantu. Karena mungkin sama. Ya. Jadi jangan terlalu keras kita dengan diri sendiri. Aku harus bisa. Orang lain bisa, kenapa aku gak bisa? Itu ambisi. Kalau kau begitu ambisi, nanti dirimu yang tersiksa. Jadi yang enak gimana? Ya kau pahami apa yang kau bisa lakukan. Apa yang kau senangi, lakukan. Apa yang membuat hatimu bahagia, lakukan. Tapi yang di dalam dulu kita lihat. Ya. Emang dulu saya pelaut. Senang saya belajar keliling dunia segala macam, senang. Nah ketika saya belajar mengkaji diri, sudah seolah-olah kayak mana ya? Kayak sudah dikasih amanah, kau dakwah di YouTube. Tapi aku bukan siapa-siapa ya Allah, siapa yang mendengar aku? Ustadz bukan, kiai bukan, ilmuku pun gak ada. Tapi ini perintahku katanya. Ya sudah. Saya jalani. Ya memang benturan tuh. Istri gak terima, istri marah, istri mau kabur, mau pulang kampung segala macam. Ya. Saudara semua gosok. Dibisikin macam-macam, kok bisa tahan sama pengangguran segala macam. Tapi saya happy. Aku senang berbagi. Ini udah duniaku. Ya. Dulu enak kita berlayar, habis itu dirubah sama Allah. Kok belayar tuh gak enak lagi. Ya kan? Masih juga saya belayar. Berapa kali tuh? Perintah itu udah lama loh. Perintah untuk dakwah itu udah lama. Akhirnya saya masih belayar lagi. Sebentar saya belayar, PHK. Belum habis kontrak PHK. Masih bandel mau belayar lagi, dibuatlah masalah. Sertifikat mati, surat menyurat bermasalah, nggak bisa lagi saya ke laut. Nah mau nggak mau itulah nge-YouTube ya kan. Jadi kita bahagia itu ya dari dirimu. Jangan engkau mengharap dukungan dari orang, mengharap orang mengerti kamu, mengharap orang bantu kamu, nggak bisa. Hanya kamu yang bisa membantu dirimu sendiri. Ya. Saya dulu jujur aja kecewa. Udah terpuruk, nganggur, gak ada kerjaan. Kita coba berusaha, tapi dicekal. Aku maunya gaji bulanan, gak mau aku begini. Ya, dulu aku kerja kapal enak kali. Adem kali rumah tangga itu ya kan. Giliran udah begini, gak ada dukungan. Nah di situ kita berperang juga ego kan. Kok gak ada yang dukung aku? Kok dia gak bisa sabar? Maunya kita kan dia sabar lah sebentar ya kan. Tapi gak bisa. Itulah yang dibilang eksternal tadi. Kita gak bisa membuat orang itu patuh kepada kita, tunduk kepada kita. Gak bisa kita atur yang eksternal ini. Yang internal ini yang kita kuatkan. Maunya kita kemana? Ya. Ya sudah, dihina, dijatuhkan, dikatain segala macam, ya sudah. Jadikan motivasi, lihat saja nanti. Kalian telan lagi ludah yang sudah kalian ludahkan itu ya. Saya gitu aja dalam hati, menjadi motivasi bagi saya itu. Ya. Buat buku, dikata-katai. Siapa yang mau membaca bukumu? Ya. Kau bukan penulis terkenal.
ya dibalikkan semua sama Allah, ya kan? Nah, jadi dari kisah itu ya kita belajar letak bahagia itu di dalam. Kalau kita bisa menempatkan ya, jangan kamu mencari kebahagiaan yang di luar diri. Nah, orang yang menjalankan stoik ini, paham stoik ini, ya dia lebih damai dengan dirinya. Nanti kalau kurang paham ya silakan dicari referensi yang lain tentang stoik. Memang ini susah mau mendefinisikan, mengartikan seperti apa itu ya susah. Tapi kalau kita udah memang sudah di situ, kita akan lengket itu. Oh begini, aku udah ada kok, aku udah paham kok, aku udah lakukan kok, cuman aku nggak tahu namanya gitu. Ya, kita lihat aja orang-orang yang lebih berdamai dengan dirinya sendiri dan dia meletakkan kebahagiaan itu dari internal, bukan dari eksternal. Wajahnya lebih tenang. Karena di dalam sudah tenang, ekspresi juga tenang. Nah, banyak orang di luar sana kita bilang eksternalnya luar biasa. Kaya raya, jabatan tinggi, terkenal, wajahnya cantik, ganteng, ya. Rasanya nggak ada susahnya kita lihat, tapi mukanya pun nggak ada senangnya, susah juga mukanya. Karena apa? Di internalnya merasa apa ya, kayak bosan, kebahagiaan ini palsu. Ya kan, dipandang orang aku bahagia, tapi dalamnya ini kok hancur juga, ini palsu itu. Jadi jangan kita bohongi diri sendiri, carilah kebahagiaan yang di dalam, ya. Yang kedua, jangan kamu bergantung dengan kebahagiaan di luar. Suatu saat Allah ambil kembali, kau sakit, ya kan? Karena kau udah terlalu nyaman di situ. Jadi ya, orang yang kebahagiaannya udah di dalam itu ya udahlah, mau apa lagi? Kalau berhasil, kalau memang Allah kasih kelebihan, ya aku nggak kaget lah. Ini aja udah cukup kok, ya kan? Itulah jiwa yang tenang. Beda sama kita yang di eksternal ini. Giliran sempit rezeki susah, ya kan? Muka suntuk, ya kan? Pembawaan marah-marah. Nah, giliran besok dilancarkan rezeki oleh Allah, lompat-lompat. Antara susah dan senang itu masih berubah-berubah, masih labil ya. Tapi kalau engkau sudah di titik ketenangan jiwa, nah itu udah, ya nggak kaget lagi lah. Dikasih kesulitan, ya aku sabar ya Allah. Dikasih kesenangan, ya aku bersyukur ya Allah, udah maumu. Kita nggak terkejut, ya. Makanya banyak kita lihat di mana aja kok ada ya orang suka ngurusin orang lain ya. Di media sosial, di YouTube, di TikTok, di mana komennya pedas-pedas, komennya toksik semua, racun semua, ya. Ya sejatinya itu orang-orang yang gak bahagia, karena dia membandingkan kebahagiaan dia dengan orang itu berbeda. Ketika engkau membandingkan dengan orang lain, di situ timbul iri dengki. Kalau aku gak bahagia, dia juga gak boleh bahagia. Akhirnya disitulah komentarnya jahat-jahat ya, pedas-pedas ya, menyakitkan hati segala macam. Karena apa? Itu sejatinya orang-orang yang menderita, sebenarnya orang-orang sakit. Gak mau dia menderita sendiri. Ya kalau kita bilang ya bahasa lainnya iblis. Iblis terusir, terlaknat. Akhirnya apa? Ya karena engkau menyuruh aku, karena engkau menganggap aku terusir, terlaknat, ya anak cucu Adam juga harus masuk neraka. Itu kan sifat iblis tuh. Gak mau dia susah sendiri kan. Nah bagi kita manusia ini yang ada sifat begitu, gak suka lihat orang senang, ya kok sudah jadi iblis itu. Karena apa? Kok sebenarnya menderita. Dan kok gak siap melihat orang lain senang. Ya,
Kok dia aja yang untung, kok dia aja yang hidupnya lebih baik, kok dia aja yang happy, aku enggak. Ya karena engkau meletakkan kebahagiaanmu itu eksternal. Yang di luar, di situ timbul perbandingan. Ya. Tapi kalau kita meletakkan diri kita di dalam diri, ya banyak mengkaji diri, banyak evaluasi diri, banyak bertanya dengan diri sendiri. Kita nggak ada menyalahkan orang lain. Gagal, oh ini salahku. Aku jatuh sakit, oh ini salahku. Aku terpuruk, oh ini salahku. Akhirnya apa? Timbul tobat. Mohon ampun kepada Tuhan, kepada Allah. Ya, mengakui letak salah kita, dosa kita. Habis itu kamu juga harus bisa mengampuni dirimu sendiri. Jangan kau tidak mengampuni dirimu. Makanya banyak orang yang gak bisa move on itu ya karena dia menghakimi dirinya sendiri. Gak boleh. Kamu juga harus memaafkan dan mengampuni dirimu sendiri. Kalau kamu pernah terpuruk, pernah salah, pernah gagal, pernah jatuh ke jurang kehinaan, ya kamu harus maafkan dirimu. Baru kamu bisa move on. Baru kamu bisa bangkit lagi. Ya. Yang penting jangan kita anggap ini udah kiamat, ini udah segalanya. Nggak ada. Jadi kita maafkan diri kita. Yang penting kita nggak melakukan pada kesalahan yang sama. Ini jadikan pelajaran. Udah. Maju lagi kita, perjalanan masih jauh. Jangan kamu bilang ini sudah ending. Belum. Ya. Dan jangan banyak melihat keluar. Sibuk saja dengan jalanmu sendiri. Apa yang harus engkau tempuh, lakukan. Aku gak peduli lah bang. Orang mau beli rumah baru, orang mau begini, mau begitu. Aku turut senang bang. Aku bersyukur bang. Aku juga rasanya bahagia bang. Lihat tetanggaku senang itu, senang juga aku bang. Berarti jiwamu sudah merdeka. Ya. Karena kebahagiaanmu sudah di dalam ini. Gak ngaruh lagi yang di luar. Dan kamu gak membandingkan dirimu sama orang lain. Ya. Jadi kita lakukan apa yang kita bisa. Banyak bercermin ke dalam. Berdamai dengan diri sendiri. Makanya makna pepatah tepuk dada tanya selera itu luar biasa itu. Dalam itu tuh ada filsafat juga. Ya. Tepuk dada tanya selera. Ada apa di dalam dada? Ya. Situ letak perasaanmu. Bisa nggak kita damai di situ? Bisa nggak kita belajar menerima di situ? Bisa nggak kita memaafkan di situ? Ya. Jangan kita hanya memperturutkan keinginan. Kalau keinginan itu rata-rata dari luar. Orang punya, aku juga ingin punya bang. Ya engkau ketularan itu dari eksternal. Orang happy, aku juga pingin bang. Happy dia punya mobil bang. Ya, kau nggak tepuk dada, nggak tanya kemampuanmu di mana. Kemampuan kita sama kemampuan mereka beda. Makanya di situ nggak tercapai, iri hatimu. Ya. Jadi jangan lagi kita sibuk mendengarkan pendapat orang. Ya. Aku mau begini tapi takut bang, anggapan orang begini begitu. Aku mau begitu, takut bang, nanti anggapan orang begini begitu. Orang aja yang kau pikirin, orang aja gak ada mikirin kita. Ya kan? Senang kita, iri dia. Susah kita, disyukur-syukurin. Jadi ngapain kita peduli orang? Ya, yang penting kita gak ganggu orang. Kita cari, kita tempuh kebahagiaan yang hakiki, yang dari dalam ini. Ya. Itulah yang dikatakan paham stoik. Jadi bukan lagi di luar. Ya silakan diulang-ulang nanti. Kalau teman-teman kurang paham, ya cari referensi yang lain yang lebih enak jelaskannya. Kalau saya ya hanya cerita sesuai pengalaman aja.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.